Oke teman-teman. Kita sekarang di pertemuan ini udah masuk modul kedua. Nah, modul kedua itu, untuk pelajaran pertama itu tentang perintah berkondisi. Nah, perintah berkondisi. Tuh, di sini Emily ngasih kita tugas untuk bikin project rekomendasi pintar. Nah, apa sih rekomendasi pintar itu? Nah, di sini katanya program mengetahui dua rekomendasi. Ada lollipop dan kue. Kemudian si pengguna memasukkan preferensinya, yaitu dia meminta dia tuh sukanya permen. Nah, tadi program ada dua rekomendasi yang dikasih. Satu lollipop, satu kue. Sedangkan si user dia maunya permen. Jadi yang mana antara lollipop dan kue ini yang kategorinya permen? Pasti si lollipop, sedangkan kue enggak kan? Nah, analisanya, kalau dia benar, kalau permen, maka si itu rekomendasinya adalah lollipop yang diberikan. Kalau dia enggak permen, yang dimasukkan oleh pengguna, bisa jadi dia adalah kue. Jadi itu adalah kayak logika untuk rekomendasi jika dia ada beberapa rekomendasi, kemudian ada user meminta. Jadi kita cek mana rekomendasi yang sesuai dengan permintaan si user. Nah, hari ini teman-teman akan belajar itu tentang perintah berkondisi, di mana konstruksi yang menganalisa sebuah kondisi dan memilih perintah yang akan dilaksanakan. Kemudian kita juga akan belajar bagaimana cara memprogram kondisi menggunakan data tipe yang baru. Kemudian teman-teman bisa bikin proyeknya sendiri. Nah, belajar tentang perintah berkondisi itu erat kaitannya dengan data tipe logic. Nah, kemarin kita kan udah ada belajar itu udah mengenali tipe data, ada string, ada integer, kemudian ada float untuk desimal. Nah, kalau logika, bagaimana dengan data tipe yang logika? Nah, di Python atau bahasa pemrograman yang lain itu sama juga, itu ada tipe data yang logika. Logika di sini itu bernilai benar atau salah. Jadi nilainya cuma ada dua. Kalau nggak benar, berarti salah. Nah, apa tuh nama tipe datanya? Itu adalah tipe data Boolean. Jun, sisa lagi luar lagi ngentot ngentot. Daripada NP install. Kemarin. Azriel, kamu masih di Zoom? Oke, teman-teman. Jadi, tipe data yang kita pelajari untuk logika atau yang kondisi itu sekarang namanya Boolean. Yang nilainya cuma benar atau salah. Nah, jadi gimana sih pengaplikasian dari Boolean ini? Itu kalau secara sederhana, kita bisa bikin nilai Boolean tuh dengan memasukkan nilainya langsung. Misalkan cek sama dengan true, kemudian telah dikirim sama dengan false. Jadi nilainya ada benar atau salah tuh dalam Python itu adalah true kalau untuk benar, false untuk salah. Jadi kalau untuk sederhananya bisa dibikin seperti ini. Tapi kalau nah kalau untuk pengaplikasiannya di kita pakai variabel dan ekspresi yang bisa menerima nilai. Di sini dicontohkan itu di toko.
Di sini diinputkan eh, berapa sih persediaan yang ada di dalam toko. Kemudian user juga diminta berapa yang akan dibeli. Nah, di sini dikasih sebuah kondisi. Ini yang namanya kondisi. Jika yang ada di toko atau yang dalam persediaan itu lebih besar daripada yang dipesan, maka akan di-print kondisi ini. Jika benar yang dimasukkan si user itu oh, si persediaan lebih besar, ini 150 lebih besar daripada 114, benar atau salah? Benar kan? Jadi kalau ketika di print, yang oke ini, oke itu kan menyimpan nilai dari di toko lebih besar daripada di pesan. Maka dia akan bernilai true atau benar. Itu untuk sederhananya. Nah, untuk ekspresi logis sederhana. Kemarin kita udah belajar tentang operator perbandingan. Nah, operator perbandingan ini dalam perintah berkondisi itu bisa digunakan untuk membuat ekspresi logis. Terus seperti yang tadi, misalkan di toko lebih besar daripada di pesan. Nah, kalau untuk yang biasa, sebelumnya itu ada tipe bilangan bulat. Kita biasa mengenal ada kali, bagi, sisa, penjumlahan, dan pengurangan. Sedangkan untuk di logis, itu dia memakai yang tanda logika, lebih besar, lebih kecil, sama dengan, kalau sama dengan di Python itu sama dengannya 2. Misalkan jika A sama dengan B, maksudnya nilainya sama, jadi yang dipakai itu bukan A sama dengan, bukan seperti ini, bentar. Bukan A sama dengan B, tapi kita bikinnya A sama dengan B. Seperti itu kalau untuk kondisi logika. Ini kalau untuk tidak sama. Kalau untuk tidak sama, dia memakai tanda seru, kemudian sama dengan. Cara bacanya itu, tanda seru itu artinya tidak, kemudian sama, jadi tidak sama. Sedangkan untuk yang lebih kecil sama, besar sama, itu sama kayak yang di matematika. Nah, ini ada contohnya. Seperti yang tadi, di toko diminta inputan dari user. Berapa sih persediaan yang ada di toko? Sedangkan di sini, ini adalah batas minimumnya adalah 50. Diatur oleh program sendiri gitu. Jadi dia mau batas minimumnya 50. Kemudian untuk pengiriman diceklah yang kondisi. Jika di toko itu lebih kecil dari banyak minimum, maka akan di-print butuh pengirimannya. Apakah dia benar yang diinputkan user tadi kecil dari banyak minimum? Kalau benar, dia akan mencetak benar. Kalau misalkan yang diinputkan user lebih besar daripada 50, misalkan dia inputkan 60. Atau kita contohkan langsung di Python-nya. Kalau dia inputkan 60, nanti yang akan keluar di sini adalah false. Karena dia nggak sesuai kondisinya. Yang di toko yang diinputkan oleh user itu 60. Sedangkan kondisi di sini, apakah 60 kecil dari 50? Enggak kan? Jadi dia akan true. Atau apakah dia akan false? Kita contohkan langsung. Nah, contohkan langsung di sini.
Nah, di toko tadi itu diminta inputan dari user. Nah, di sini dibatasi bahasanya banyak minimumnya adalah 50. Di pengiriman ini kondisinya. Aku kasih di sini itu kemarin kita udah belajar tentang cara bikin komentar. Nah, di sini aku mau ngomentari di sini. Misalkan si user memasukkan nilai di toko misalkan sama dengan 60. Kita contohkan. User memasukkan 60, maka nilainya adalah false. Kenapa false? Berarti pengiriman di sini itu akan bernilai pengiriman sama dengan di toko yang dimasukkan oleh user tadi adalah nilainya 60. Di sini diminta kondisinya di toko kecil dari banyak minimum. Berarti katanya 60 kecil dari 50. Nah, berapa nilai dari 60 kecil dari 50? Apakah dia benar atau salah? Udah pasti salah kan? 60 kecil dari 50. Yang ada 60 besar dari 50. Maka ketika dia ngeprint, print dari pernyataan kondisi ini, maka dia akan bernilai false. Gimana kalau user memasukkan yang tadi, misalkan 45 yang dimasukkan, maka nilainya akan true. Karena di sini akan berubah 45. Jadi 45 kecil dari 50 benar, maka dia akan bernilai benar. Itu untuk kondisi di dalam Python. Nah, itu tadi untuk operator perbandingan yang ada tipe logis seperti ini. Dia besar dari, kecil dari, sama dengan, tidak sama, tidak sama. Kemudian ada lagi yang namanya ekspresi logis campuran. Nah, seperti di matematika, di bagian logika, itu di Python juga ada yang namanya logika AND dan OR. Mungkin aku ingatkan lagi atau mungkin teman-teman udah pernah belajar sebelumnya di matematika itu ada yang N, ada yang U. Kalau di Python itu ada N, ada OR. Nah, N ini gimana sih, Kak? Gitu. N itu membutuhkan dua kondisi yang dia tuh akan jalan, akan bernilai benar jika dua kondisinya sama-sama benar. Sedangkan kalau OR itu dia akan bernilai benar jika salah satu dari kondisi itu bernilai benar. Jikapun ada salah satu kondisinya, yang penting ada nih yang benar satu, maka dia akan jalan. Mungkin untuk lebih mengertinya aku contohkan. Nah, maksud dari penggunaan N tadi tuh contoh ya. Contoh di sini kategori atau langsung nilai aja. 60 eh, kecil dari 100 kita pakai N 45 kecil dari 30 misalkan. Ini aku contohkan ini nilai print dari nilai. Nah, ini maksud dari penggunaan N atau dan. Di sini ada dua kondisi di mana 60 kecil dari 100. Nah, di sini katanya 45 kecil dari 30. Menurut teman-teman, kalau kita jalankan, apa nilai yang akan keluar dari print tersebut? Ada yang tahu? Ya, kalau nggak ada yang tahu, kita
langsung jalankan. False katanya. Kenapa false? Jadi N itu dia wajib kondisi semua yang ada kondisi di N ini itu wajib nilainya benar. 60 kecil dari 100, nilainya benar. 45 kecil dari 30, udah salah kan? Jadi N ini kalau dijalankan, sebenarnya ini nilainya benar. Yang ini benar. Sedangkan yang ini salah. Maka benar dan salah kalau di dalam N itu hasilnya akan tetap false. Jadi dia akan bernilai benar jika semua kondisinya harus bernilai benar. Nah, bagaimana kalau aku ubah itu 25? Dia akan jalan, maka nilainya true. Karena di sini dia sama-sama nilainya benar keduanya. Tapi bagaimana dengan penggunaan or? Oke, kita contoh or atau dan. Kan 45 tadi. Di sini 60 kecil dari 100 benar. 45 kecil dari 30 salah. Menurut teman-teman, apa nilai yang akan keluar? Ada yang tahu? Kalau nggak bisa hidupin mic, boleh di chat. Kalau ada yang tahu, true atau false? Kira-kira. Ayo, ada yang tahu? Kalau nggak tahu, nggak apa-apa. Oh, bentar, ada yang chat. True. Oke, Kevin. Kata Kevin true. Jadi kita buktikan, kita jalankan. Benar, true. Kenapa true? Karena salah satu dari kondisi yang ada di OR itu nilainya benar. Meskipun ada yang salah di sana. Jadi dia setidaknya minimal ada yang benar, dia akan tetap hasilnya benar. Itu untuk OR, penggunaan OR. Jadi itu yang perlu teman-teman ingat tentang penggunaan and dan or. Gimana sih Kak kalau dia salah keduanya? Ya, kita contohkan. 100 kecil dari 90. Maka dia akan tetap nilainya false karena dia salah sama salah. Sama-sama salah gitu. Nah, data tipologis. Jadi kesimpulan untuk yang berkondisi tadi, data tipologis adalah data tipe yang digunakan untuk memprogram pernyataan yang bisa benar atau salah. Kemudian ekspresi logis sederhana bisa dibuat menggunakan operator perbandingan seperti besar sama, kecil sama, atau besar dari, kecil dari, atau sama dengan, atau tidak sama dengan. Nah, sedangkan ekspresi logis campuran itu menggunakan and dan or. Oke, itu untuk kondisi. eh aku langsung contohkan kondisi. Nah, ini pernyataan tentang data tipe Boolean. Nah, data tipe Boolean itu bisa digunakan untuk membuat kondisi yang bisa benar atau salah. Itu benar. Karena nilai dari Boolean sendiri itu hanya benar atau salah. Kedua, ekspresi Boolean hanya bisa menerima nilai true atau false. Ya, true benar, false salah. Variabel memiliki data tipe Boolean jika bernilai 0, 1, 2, 3. Nggak benar, karena Boolean itu hanya true atau false saja. Variabel memiliki data tipe Boolean jika bernilai true atau false. Benar. Ini bisa menerima nilai numerik? Enggak, karena dia hanya true or false. Oke, ini kita menyesuaikan operator. Dan aku balikin aja, kita belajar. Nah, katanya operator Boolean N. Nah, ini sih udah bisa langsung N. Ini N.
Operator Boolean untuk OR. Dia OR. Nah, operator perbandingan lebih besar dari dan lebih besar dari sama dengan lebih besar. Operator perbandingan lebih kecil sama ini. Nah, ini untuk yang terakhir. Kalau untuk sama dengan dan tidak sama dengan. Itu nomor 3, 4 bisa dibikin nanti. Oke, kita masuk yang langsung ke prakteknya. Oke, kita punya, kebalikin dulu ya. Kita punya soal di sini yang katanya, di sini ada Kate Smith, masukkan passwordmu untuk masuk ke akun pribadi. Untuk menerima rekomendasi personal, pembeli harus masuk ke akun pribadi mereka. Nah, di sini katanya ada error saat memasukkan Sweet Store 111, tapi mereka tidak bisa masuk ke akun. Nah, kita disuruh cek bagaimana sih memperbaiki error dari codingan. Nah, codingannya sendiri, oke, maaf teman-teman, aku kepental keluar. Aduh, jaringannya. Bentar ya. Halo, tes. Suaraku kedengaran? Halo, suaraku kedengaran? Kedengaran, Kak. Nah, oke. Soalnya jaringanku di sini hari lagi hujan. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita disuruh untuk memperbaiki codingannya. Di sini udah ada nama orangnya, kemudian katanya masukkan password. Di sini di program kita udah ngeset bahwasanya passwordnya ini loh gitu. Ini password. Password. Di sini yang perlu kita tambahkan, kita mau cek apakah yang password yang akan dimasukkan user sama nggak dengan password yang seharusnya. Di sini kan password yang seharusnya tuh si Sweet Store 111. Nah, sedangkan password di sini itu adalah inputan user. Jadi, kondisi yang mau kita bikin itu adalah jika password sama dengan, ingat, sama dengannya pakai sama dengan ini. Kalau untuk kondisi, bukan sama dengan yang satu. Kalau sama dengan yang satu itu menyatakan sebuah variabel yang menyimpan nilai. Sedangkan kalau untuk sama dengan dua, itu adalah sebuah logika yang menyatakan jika password sama dengan Sweet Store, maka kita print login, kita print lah kondisi password, kita kasih kurung lebih biar itu. Nah, password yang sama dengan si Sweet Store. Apakah dia akan benar? Kita masukkan, si user memasukkan passwordnya Sweet Store 111. Ah, benar. Berarti ini cara kondisi untuk kita cek apakah si user masukkan password yang sama dengan yang udah kita set di sini gitu. Oke, untuk yang nomor 6. Coba aku balikin dulu. Nomor 6, di sini dia meminta katanya pelanggan ingin membeli kue coklat. Pesanannya adalah yang paling populer di toko tersebut. Program harus mengenal pesanan yang paling populer, tetapi sekarang tidak terjadi. Jadi kita diminta untuk memperbaiki codingan ini. Jadi kunci dari soalnya katanya kita harus ngecek apakah yang dimasukkan user ada kata kue dan ada kata coklat. Jadi kalau secara bahasa Indonesia ada nih, harus ada kue dan harus ada coklat.
Oke, di sini codingannya dia meminta nilai untuk kategorinya kue, rasanya coklat. Kemudian guna untuk lower itu biar jika si user memasukkan huruf kapital itu bisa diubah langsung ke huruf kecil. Nah, ini yang jadi kunci dari pengerjaan kita. Itu adalah kondisi. Nah, di sini yang perlu kita ubah itu dia minta harus dia ngecek apakah dia kue dan dia rasanya coklat. Kategorinya kue dan rasanya coklat. Jadi di sini yang akan kita pakai itu logika perbandingannya jika kategori sama dengan kue dan jadi kita pakai yang campuran operasi campuran tadi pakai N dan katanya tadi kan. Dan jika kategori sama dengan kue dan rasa sama dengan coklat, baru kita print yang ini. Jadi jika si user memasukkan kue dan coklat. Nah, benar katanya di sini bernilai true. Karena tadi aku masukin inputannya kue, inputannya juga coklat. Tapi gimana kalau misalkan aku masukin yang lain? Aku kategorinya permen. Permen rasanya vanilla. Maka nilainya akan false. Ataupun salah satu aku benar, aku kategorinya tetap kue, tapi rasanya vanilla. Dia akan tetap false karena di sini dia katanya harus kategori kue. Kalau harus tuh berarti dia pakai N sama harus benar keduanya. Oke, untuk berikutnya aku balikin dulu. Nah, soalnya yang masukkan tipe di sini katanya toko kue Sweet Stories ingin menyesuaikan rekomendasi produk untuk promosi. Yang ditawarkan ada dua kondisi. Pembeli ingin membeli kue kering. Yang kedua, pembeli siap membayar 500 koin atau kurang. Berarti kecil sama dari 500. Jadi kondisi pertama, kita bikin dulu untuk inputan. Ini kue kering, dia berupa integer, jadi kita nggak perlu berupa string, jadi kita nggak perlu ubah dia ke integer. Kita langsung input, masukkan tipe dari gula. Nah, sedangkan untuk harga, karena harga berupa angka, kita langsung aja pakai konstruksi bersarang yang udah pernah kita pelajari. Kita langsung pakai integer di depannya, kemudian baru kita masukkan input. Masukkan harga yang cocok. Nah, di sini katanya dia minta printnya tawarkan produk sebagai promosi. Nah, di sini nilai yang akan kita masukkan. Nah, di sini kondisinya. Di sini kita akan masukkan kondisi dari promosi yang harus ditawarkan berdasarkan dua kondisi. Nah, kita bikin kondisinya. Katanya di sini pembeli ingin membeli kue kering. Berarti kategorinya itu sama dengan kue kering. Oke, kita bungkus dulu ini. Kemudian kondisi kedua itu pembeli siap membayar. Berarti harga
Harga katanya 500 koin atau kurang. Berarti kurang atau sama dengan 500 koin. Berarti si harga kecil sama 500. Nah, di sini kita pakai karena dia harus dua kondisi katanya di sini berdasarkan dua kondisi. Berarti dia pakai N. Nah, kita print lah kondisi ini. Kita print kue kering dan 500. Kue kering 500. Oke, dia bernilai true. Nah, sedangkan untuk mungkin nggak usah ini, lanjut aja dulu. Untuk yang berikutnya, di sini ada soal beberapa pelanggan lebih menyukai manisan khusus diet. Keinginan mereka termasuk yang pertama ada tanpa gula, ada tanpa lemak, yang kedua, ketiga ada tanpa gluten. Katanya di sini kata kunci soal hanya satu permintaan cukup untuk disebutkan. Maksudnya dia hanya satu saja disebutkan itu yang benar, itu nanti nilainya udah benar. Tapi kita makainya or di sini. Nah, disinilah itu kondisinya. Keinginan sama dengan tanpa gula atau keinginan sama dengan tanpa lemak. Jadi apapun yang nanti di print. Jadi misalkan kita mau print, kita masukkan dia tanpa lemak aja. Oke, tanpa lemak aja dia udah bernilai true. Atau kita isi tanpa gula aja. Gula. Dia akan bernilai true. Oke, teman-teman bisa mengerjakan kembali yang udah aku jelasin. Itu di kursus di modul 2 yang di pelajaran 1 tentang toko roti kondisi. Aku kasih waktunya karena udah aku jelasin tadi itu aku kasih 10 menit aja untuk di awal, nanti kalau kurang aku tambahin lagi. Nanti berarti 10.45 aku harap udah bisa menyelesaikan sampai yang nomor 8. Oke, lanjutkan. Kak, Ya. eh, ini Kevin mau tanya tadi yang nomor 8, Kevin masih agak bingung. Oh, oke. Yang nomor 8 tadi itu kebetulan soalnya katanya di sini hanya satu permintaan cukup untuk disebutkan. Jadi terserah apakah si user mau masukkan dia tanpa gula atau tanpa lemak, itu nilai dietnya akan bernilai true atau benar. Jadi kalau pernyataan seperti itu berarti kita makainya logika campuran or atau atau gitu. Or itu Oh, atau. aku pikir Makedan Kak tadi pantesan salah. Oh ya. Ya karena Makasih. di soalnya iya Oh, Kak, makasih Kak. iya sekian.
Azriel itu yang nomor 6 pakai logika campurannya N karena dia harus kue dan harus coklat gitu, bukan or. Oh, oke Kak, makasih. Ya, Carlos itu kamu yang nomor 7 kalau misalkan ngasih tanda kurung satu di satu kondisi, yang kondisi satu lagi kasih tanda kurung juga gitu. Atau nggak usah pakai tanda kurung, bisa juga gitu.
Carlos, itu kamu yang di bagian print, tawarkannya ada tipe, N-nya ada dua. Oke, Kak. Iya. Akmal itu kamu ada tipe yang di bagian tanpa gluten. Itu tulisannya gluten seharusnya. Sudah, Kak. Nah, oke. Ya, karena masih ada yang mengerjakan, aku tambahin waktunya lagi 4 menit lagi sampai 10:50. Azril itu untuk kondisi yang kedua, harganya kata di sini kalau selesai soal membayar 500 koin atau kurang. Tapi di sini dia tuh kecil sama 500, 500-nya nggak pakai string, dia angka. Oke, makasih Kak. Ya, ya, Gafrila. Kak, nomor 6 bisa lihat kesalahan Gavrila. Oke. Nah, di sini. Dia kan di soal harus minta kondisinya itu tipenya kue, rasanya coklat. Berarti kondisinya kategori harus sama dengan kue dan rasa sama dengan coklat. Jadi kamu tinggal nih sama dengan. Oke, Kak. Ya.
Rafa ada kesulitan di nomor 8. Tanpa gejala, tanpa Udah bisa, Kak? Udah bisa. Oh, Azriel, itu yang kamu yang nomor 7, 500-nya jangan dikasih tanda kutip. Karena 500 itu angka. Dan kita udah mengubah harganya ke integer. Jadi samakan. Jika dia integer di sini, maka harus integer juga. Jangan dikasih kutip. Oke, baik Kak, makasih. Mm-mm. Oke, karena udah 10.50, kita istirahat 5 menit sebelum masuk materi berikutnya. Jadi balik lagi ke kelas nanti 10.55.
Oke, udah 10.55. Teman-teman balik lagi ke kelas. Kita lanjut materi berikutnya. Oke, semuanya udah balik ke kelas. Oke, semuanya udah balik ke kelas. Kita lanjutkan materi berikutnya. Nah, materi berikutnya adalah perintah berkondisi. Perintah berkondisi. Tadi udah dijelaskan jika ada pilihan lollipop dan kue, sedangkan si user mintanya dia preferensinya permen, maka yang akan dituju adalah si lollipop karena lollipop adalah bagian dari permen. Sedangkan kalau tidak, itu adalah kue. Nah, gimana sih dari yang kondisi ini kita mau bikin perintah berkondisi namanya. Nah, sebelum itu di algoritma kita bisa bikin algoritma menggunakan flowchart. Flowchart itu apa sih Kak gitu? Flowchart itu semacam eh, bagan yang menunjukkan alur atau langkah-langkah dari suatu proses. Nah, contoh. Ini ada algoritma mulai, bentar, mana contoh? Oh, di sini aja dulu. Kalau yang bulat ini tandanya itu adalah memulai atau dia selesai. Kalau tanda persegi jajar genjang ini, itu dia input atau output dari data. Sedangkan kalau dia persegi panjang itu adalah perintah. Nah, kalau dia belah ketupat seperti ini, itu adalah ekspresi logis. Nah, di sini yang mau kita pelajari adalah kondisi. Nah, kondisi seperti ini. Jika dia benar, misalkan ada sebuah kondisi, ada kondisinya, jika benar, maka dia akan melaksanakan perintah A. Jika salah, dia akan melaksanakan perintah B. Nah, itu yang namanya perintah berkondisi. Contoh di sini ada algoritma yang berupa flowchart itu ada awal, kemudian dia minta input besar yang harus dibayar dan saldo kartu. Nah, di sini ada namanya percabangan atau kondisi. Apakah besar yang harus dibayar lebih besar dari saldo kartu? Nah, dia akan memakai yang perbandingan tadi. Di sini perbandingannya lebih besar. Jika dia benar, maka dia akan melakukan perintah ini, dikeluarkannya output uang tidak cukup. Jika tidak, maka dia akan lanjut ke proses berikutnya. Nah, di dalam Python, hal yang algoritma flowchart tadi itu akan diterjemahkan atau bisa kita tulis dengan perintah berkondisi. Perintah berkondisi itu menggunakan perintah if else namanya. Nah, gimana sih contoh membuat perintah if? Nah, seperti ini. Kalau di Python, kita bikin if. Kemudian kita kasih di sini sebuah kondisi. Misal, nah kondisi yang di sini tuh dia akan bersifat benar. Jika dia bersifat benar, maka dia akan melakukan perintah yang ada di dalam if ini. Perintah 1, perintah 2, perintah 3. Nah, di Python itu ada yang unik daripada bahasa pemrograman lain. Dia memakai titik 2 setelah if-nya. Ini untuk penggunaan if. Kalau dia menggunakan if else, nah, jadi sebelum itu, apa sih perbedaan gimana kita menggunakan if,
Kemudian gimana kita menggunakan if else. Kalau if itu dia cukup ada satu kondisi aja. Misalkan kondisinya benar aja nih, kalau salah dia nggak mikirin gitu. Contoh, bentar. Kalau kita langsung ke soal aja. Contoh di sini. Iya. If di sini dia minta if itu 40 kecil dari 50, maka kita akan tulis print ini hasilnya benar. Nah, di sini penggunaan if jika dia hanya meminta satu kondisi. Jika 40 kecil dari 50, maka print atau kasih perintah yang ada di dalam if ini. Jadi pembuatan if itu kita bikin if ini, kemudian titik 2. Nah, kita mau melakukan perintah di dalam if tersebut. Jika if itu benar, maka kita jalankan perintahnya. Maka kita bikin perintah itu lebih menjorok daripada if. Jangan kamu bikin dia tuh sejajar. Kalau sejajar seperti ini, dia bakal ngira ini berbeda. Sedangkan perintah ini mau kita jalankan jika if ini benar, maka perintahnya baru jalan. Berarti si print ini berada di dalam if-nya. Kita contohkan. Nah, benar. 40 kecil dari 50. Nah, gimana caranya kalau kita menggunakan if else? Ini kan baru if-nya aja. Lalu kita bikin else-nya. Membuat else-nya itu sejajarkan dengan if-nya. Jangan sampai teman-teman bikin itu else-nya itu sejajar dengan print. Tapi sejajarkan dia dengan if-nya. Jangan lupa titik 2-nya. Kemudian kita bikinlah perintah di dalam else. Jika dia 40 kecil dari 50 benar, maka kita print ini hasilnya benar. Jika 40 itu tidak kecil dari 50, maka kita jalankan yang lain. Contoh seperti ini. Kita ganti deh nilainya. Jika 60 kecil dari 50, maka jika dia benar ini, maka di print yang ini. Jika salah, ini kan 60 udah pasti salah, nggak mungkin 60 kecil dari 50. Maka dia bakal akan menjalankan else ini. Nanti kita kasih perintah yang ini salah. Nah, dari if ini, nanti yang akan dijalankan program adalah ini salah. Kenapa yang dijalankan perintah di dalam else? Karena yang di sini nilainya salah. 60 kecil dari 50 salah kan? Itu untuk if else. Nah, untuk nah seperti ini. Ada rasa. Nah, ini dia minta masukkan dari user, masukkan rasa. Kemudian kita ubah dia ke huruf kecil semua. Jika dia rasanya vanilla, maka yang akan di-print adalah rasakan cheesecake spesial kami. Jika yang dimasukkannya selain vanilla, maka yang akan keluar adalah bagian yang else-nya. Coba walnut kayak kami. Contoh. Misalkan aku masukkan nih vanilla. Maka yang akan keluar adalah tulisannya salah. Vanilla. Maka yang akan keluar adalah rasakan cheesecake spesial kami. Kalau aku masukkan yang lain nih, misalkan rasanya coklat, maka dia akan keluar yang else-nya, karena dia nggak sama dengan kondisi yang udah kita taruh di if-nya. Dan untuk kesimpulan, perintah berkondisi adalah perintah yang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan berdasarkan dari nilai ekspresi logisnya.
maksud dari perintah berkondisi tadi, jika dia nilainya benar, maka dia akan melakukan perintah yang ada di dalam yang kita perintahkan. Kalau tidak, dia akan menjalankan perintah lain dari jika kita mau memasukkan perintah apanya. Jadi dia kalau untuk perintah berkondisi itu menggunakan if dan else. Untuk penulisan if dan else itu dia setelah if ada kondisi, kemudian kita titik duanya jangan lupa, else-nya juga memakai titik dua. Itu kalau untuk penulisan di Python. Nah, untuk prakteknya kita langsung praktekkan aja. Nah, ini teori tentang operator kondisi. Operator kondisi digunakan untuk memilih perintah yang akan dilaksanakan berdasarkan dari hasil ekspresi logis. Benar, operator kondisi. Ekspresi logis sederhana dan campuran bisa digunakan sebagai kondisi. Nah, si, and, or, atau kecil sama, besar sama, itu bisa kita gunakan sebagai kondisi di dalam if. Hanya ekspresi logis sederhana bisa digunakan sebagai kondisi. Enggak juga. Yang campuran juga bisa. Jadi kondisi ekspresi ditulis menggunakan kata if dan else. Ya, if dan else. Operator kondisi bisa ditulis menggunakan if tanpa else. Itu bisa juga. Jika dia nggak ada perintah lain setelah if-nya. Jadi yang benar, untuk yang terakhir semua perintah dan tindakan di operator kondisi ditulis tanpa indentasi satu sama lain. Itu nggak benar. Jadi yang benar ada operator kondisi, ekspresi logisnya, kondisi ekspresi ditulis ada if else. Kemudian dia bisa juga ditulis menggunakan if tanpa else. Oke, untuk soal di sini kita punya Sysoris memiliki diskon. Pelanggan baru menerima diskon 40% menggunakan kode promo NEW katanya. Nah, berarti kita harus cek dulu nih, apakah ini pertama kali kamu di Sysoris? Jika jawabannya iya, jika jawabannya di sini kita disuruh untuk memperbaiki codingan. Jika jawabannya iya, maka dia akan dikasih diskon untuk pelanggan baru kode promo NEW. Nah, di sini berarti dia bukan tidak sama, tapi sama dengan jika dia benar, jika dia si user ini pertama kali ke Sysoris yang jawabannya ya, maka dia kasih diskon. Nah, di sini jangan lupa titik duanya di if, kemudian titik duanya di else. Coba kita jalankan. Oke. Itu untuk perbaikan sederhana. Jangan lupa titik dua. Kemudian nomor 5. Oke, di sini katanya berapa besar yang ingin dikeluarkan untuk hidangan penutup. Kita disuruh memperbaiki error yang ada di codingan ini. Di sini dia ada 3 buah kondisi yang masing-masingnya menggunakan if aja tanpa else. Yang pertama yang mau kita perbaiki itu adalah yang jelas itu adalah if ini. Nah, di sini udah ada titik 2. Di sini kita tambahkan titik 2-nya. Ini ada titik 2. Dan kita baca lagi katanya belanja kurang dari 500 kue akan direkomendasikan. Kemudian yang kedua, belanja dari 500 sampai 1.000. 500 berarti besar sama 500. Dan nah, di sini kalau untuk menggunakan bahasa
belanja dari 500 sampai 1000 koin itu kita menggunakan logika campuran, di mana kita set dulu. Jika harganya besar dari 500 dan kecil sama dari 1000, berarti 500 sampai 1000. Jadi pembuatan logika untuk kalimat 500 sampai 1000 tuh kayak gini. Dia besar sama dari 500 dan kecil sama dari 1000. Berarti 500 sampai 1000. Kemudian belanja lebih dari 1000. Well, di sini belanja kurang dari 500. Dia nggak ada minta kurang sama. Kecil dari 500, gue akan direkomendasikan. Oke, kita coba dulu. 690. Oke. Kamu bisa mencoba kue rahasia. Berarti 660 itu antara 500 dan 1000. Jadi yang akan dijalankan adalah perintah di kondisi F yang ini. Kamu bisa mencoba kue rahasia. Untuk nomor 6, nah, kita baca dulu soal outputnya. Di sini dia minta sebuah integer. Integer, kita bikin dulu input. Masukkan tinggimu. Kemudian kedua ada untuk berat, itu juga integer. Kita masukkan input. Masukkan beratmu. Nanti katanya mau di print beratmu baik mungkin croissant dengan string. Nah, baru kita baca soal. Di sini katanya jika tinggi dikurang berat besar dari 100, maka akan dikasih perintah tolong dicetak beratmu baik mungkin croissant dengan krem seperti yang ini. Kita taruh si if tadi di sini dia minta if tinggi dikurang berat besar dari 100, maka nah tadi kita taruh print di luar if. Nah, kita masukkan si print tadi di dalam if-nya. Jika tidak, mungkin mereka berat lebih. Jadi rekomendasikan cobalah mouse berry tidak akan merusak susukmu. Berarti jika tidak, katanya, berarti dia menggunakan else. Jangan lupa, kita print lagi. Perintah keduanya, cobalah mouse berry tidak susukmu. Jadi 160 dan 50. 60, 50. Oke. Jadi dia akan keluar beratmu baik, mungkin croissant dengan krem. Jadi benar, tinggi dikurang berat lebih besar dari 100. Jadi yang dijalankan adalah perintah yang ada perintah benarnya. Jika dia benar, maka perintahnya ini. Oke, Carlos, untuk yang nomor 5. Nomor 5, dia ada 3 kondisi. Di mana yang pertama itu jika belanja kurang dari 500. Mungkin kita balikkan lagi. Belanja kurang dari 500. Sedangkan di codingan ini kecil sama 500. Dia yang soalnya hanya kurang dari 500. Berarti 500-nya nggak masuk katanya. Berarti yang benar adalah perbandingan itu adalah kecil bukan kecil sama. Itu perbaikan pertama. Nah,
Yang kedua, belanja dari 500 sampai 1000 koin, maka dia akan kamu bisa mencoba kue rahasia. Nah, kita cek ada nggak harga maksimal besar sama dengan 500 dan dia kecil sama dengan 1000. Itu kalau untuk logikanya udah benar, 500 sampai 1000. Tapi tinggal itu titik 2 dari if-nya. Dan kondisi kedua udah. Terus kondisi ketiga, belanja lebih dari 1000 koin. Dia if, bukan jika. If harga besar dari 1000, lebih dari 1000. Berarti dia nggak ada pakai kata lebih sama. Tapi cuma lebih. Berarti kita pakainya besar dari 1000. Jadi ini yang 690. Oke, kayak gitu. Oke, yang nomor 6 udah tadi. Lalu nomor 7. Nah, nomor 7 itu di sini kita suruh masukkan umur. Umur karena dia adalah sebuah integer, kita langsung ubah dia ke integer. Input, masukkan umurmu. Oke. Di sini katanya ada print orang berumuranmu biasanya print pistachio. Ya, pistachio. Kemudian di bawah ada juga print ayo berbelanja. Ayo berbelanja. Nah, kita baca soalnya lagi. Di sini katanya orang-orang di bawah umur 30 yang membeli es krim pistachio, maka akan dicetak atau kita print rekomendasi orang-orang berumuranmu biasanya mendapatkan es krim pistachio. Di yang print tadi. Kita masukkan kondisinya, if umur katanya di bawah umur 30, berarti umur kecil dari 30. Maka masukkan perintahnya. Jadi si print pistachio kita masukkan ke dalam if. Nah, kemudian yang kedua, orang 30 tahun ke atas membeli dark coklat. Berarti ada lagi nih, satu lagi itu perintahnya. Dia berarti di sini nggak pakai else. Karena kalau else itu dia cuma selain dari umur kecil dari 30. Sedangkan di soal dia ada meminta lagi sebuah kondisi baru. Berarti kalau dia meminta lagi sebuah kondisi baru, kamu cukup pakai lagi if. If dia ada minta katanya umur di atas 30. Berarti umur besar dari 30. Nah, kita masukkanlah perintahnya. Katanya print rekomendasikan orang-orang berumuranmu biasanya mendapatkan dark coklat. Program seharusnya mencetak rekomendasi dan menyuruh pengguna untuk pergi belanja. Format semuanya seperti pada gambar. Nah, si print ayo berbelanja itu dia nggak tergantung pada kondisi if ini. Dia pasti akan terus muncul. Entah itu dia mau menjalankan si user di bawah 30 tahun atau di atas 30 tahun, ini akan tetap keluar. Nah, gimana sih Kak kalau kita ingin bikin si print ayo berbelanja itu akan terus keluar meskipun kondisinya ya apapun kondisinya gitu. Jadi dia kita taruh di luar dari if ini. Berarti dia sejajar dengan if. Berarti dia nggak ada masuk ke dalam kondisi if.
tersebut. Jadi dia akan selalu keluar. Nah, mungkin aku ulangi lagi, itu untuk penggunaan if, kamu harus ada kondisinya. Jika dia ada minta soal selain dari kondisi yang ada di if, itu baru kita pakai else. Misalkan if else. Dia selain umurnya kecil dari 30, bisa jadi dia umurnya pas 30 atau besar dari 30, oke kita pakai else. Tapi kalau dia minta lagi sebuah kondisi baru, di mana dia nyatakan di sini bahwa besar dari 30, berarti kita cukup pakai if aja 2 kali. Nggak apa-apa. 12. Kita contohkan 12. Bentar. Print orang-orang, masukkan umurmu. Orang-orang berumuranmu biasanya mendapatkan es krim pistachio. Nih, secara codingannya, kita udah umur 12 itu di bawah 30, maka dia akan menjalankan orang-orang berumuranmu biasanya mendapatkan es krim pistachio. Jika misalkan kita masih user masukkan dia umur 50, maka yang akan jalan itu adalah yang dark coklat tadi. Jadi itu untuk perintah berkondisi. Jadi teman-teman bisa mencoba apa yang udah aku jelasin tadi. Kalau bingung bisa ditanyakan. Itu yang nomor 2, toko roti rekomendasi. Dikerjakan sampai 11.30. Oke, Ismail yang nomor 5. Yang kondisi pertama, if itu di soal dia kurang dari 500. Sedangkan di codingannya itu kurang sama atau kecil sama. Jadi kamu hapus aja samanya. Jadi tinggal kecil dari 500. Oke, Akmal butuh bantuan. Nomor 4. Iya kak, masih nggak ngerti.
Nah, oke, nggak apa-apa. Di sini katanya jika dia pelanggan baru, maka dia akan menerima diskon 40%. Nah, di sini kita lihat codingan yang udah ada. Di sini katanya jika jawaban tidak sama dengan ya, berarti kalau si user bikin yang lain, berarti dia akan diskon 40%. Itu nggak mungkin kan? Seharusnya ketika si pelanggan ditanya, apakah ini pertama kali kamu di Sweet Stories? Jika si pelanggan menjawab ya, maka baru dia mendapatkan diskon 40%. Jadi kondisinya di sini adalah if jika jawaban si pelanggan adalah sama dengan iya, berarti sama dengannya 2, baru dia menjalankan diskon 40% gitu. Baik, Kak. Terima kasih. Iya. Aurel, coba cek lagi. Kamu yang nomor 6 tuh ada tipenya. Cobalah mouse berry tidak akan merusak sosokmu. Sosok. Coba cek. Hmm. Kak, ini masih Ya, nggak bisa apa, di enter. Kenapa? bentar. Nah, oke, jika jawabannya iya, maka diskon. Nah, aku cek dulu ya. Di diskon. Kamu kalau misalkan ragu ada yang udah diubah yang mana, kamu bisa di reset lagi itu soalnya kita balikin ke awal. Awal dia kita reset dulu. Nah, udah di reset. Nah, baru kamu ubah nih apa yang harusnya kita ubah. Kita ubah jawabannya sama dengan, kemudian titik duanya di belakang if, kemudian else juga ada titik dua, baru coba jalankan. Itu mungkin tadi ada kepencet yang lain, keganggu. Kalau ragu, reset aja soalnya lagi. Baik, Kak. Terima kasih. Ya.
Oke. Carlos itu yang nomor 7. Coba cek lagi di bagian if yang kedua. Print-nya di sini ada orang-orang seumuran. Sedangkan kalau yang if pertama itu berumuran. Ini dia soalnya agak ngecoh gitu. Jadi orang-orang seumuran. Jadi kamu ubah seumuran. Oke, Kak. Seumuran, ya. Oke, Rafa. Rafa, kamu cek lagi itunya. Yang di if print, yang if pertama itu es krim pistasiu. Baik, Kalau yang Kak. di soal, ya selesaikan sama soal aja. Gimana Akmal yang nomor 5 tadi? Yang if pertamanya itu kecil, bukan kecil sama. Sudah, Kak. Ya, oke, udah 11:32. Bentar. Ini siapa yang belum? Mal masih lanjut. Gavrila nomor 7. Ismail nomor 7. Oke, kita bantu ngerjain bareng-bareng. Ismail, kamu salahnya di mana? Seumuran. Masukkan pistachio orang-orang. Ini dicek lagi, mungkin dia ada tipe. Kadang tipenya sulit dideteksi. Itu B-nya diganti sama S. Coba kamu cek lagi yang di screen Ismail. Ini coba perhatikan yang di codinganmu. Oke, karena udah 11:35, teman-teman yang masih ngerjain yang nomor 7, 6, dan 7, itu nanti bisa cek lagi atau hubungi aku setelah habis kelas, atau bisa lihat di recording pembelajaran yang nanti dikirimkan. Kita balik ke materi, itu kesimpulan apa yang kita pelajari hari ini. Nah, hari ini kita udah mempelajari itu ada data tipologis. Nah, teman-teman, apa itu data tipologis dan apa sih
data tipe yang kita pelajari hari ini untuk logika? Ada yang tahu? Atau salah satu dari teman-teman ada yang bisa nyampaikan apa aja sih yang udah kita pelajari hari ini, biar teman-teman yang lain bisa recall lagi apa yang udah kita pelajari dari awal tadi. Ayo, ada yang bisa ngasih kesimpulan? Jikapun misalkan nggak bisa semuanya, yang teman-teman tahu aja, yang teman-teman dapat dari pelajaran hari ini. Ayo, sebelum kita tutup. Oke, ada yang bisa? Apa aja nih yang udah kita pelajari hari ini? Oke, Gavrila. Jadi yang kita pelajari simbol kurang dan lebih itu bisa dimasukkan ke data tipe logis. Oh, ya, digunakan untuk kondisi. Nah, hari ini kita telah mempelajari tipe data namanya Boolean. Boolean itu bernilai true atau false. Nah, untuk Boolean itu bisa kita gunakan sebagai kondisi. Nah, kita juga telah mempelajari yang namanya perintah berkondisi menggunakan if dan else. If dan else itu di dalam if kita bisa memasukkan sebuah kondisi, entah itu perbandingan logika atau perbandingan campuran. Nah, oke, itu untuk pelajaran hari ini. Teman-teman yang masih ragu, yang masih merasa bingung, itu nanti bisa diputar lagi recording pembelajaran kita hari ini. Sebelum aku tutup, bisa kita itu foto bareng dulu. Oke, aku saat Oke, foto bareng ya. Satu, dua, tiga. Oke, satu kali lagi. Satu, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih teman-teman. Itu bisa kalau yang masih ragu tanyakan aku setelah kelas ini selesai. Oke, sampai jumpa. Minggu depan. Kasih Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih